Halo, saya Ari dari Tembolok.id dan kali ini saya akan berbagi pengalaman ketika saya men-setting WiFi. Jadi yang akan saya bahas kali ini adalah cara men-setting WiFi bukan wireless. Jadi perlu dipahami, wireless berbeda dengan WiFi. Apa bedanya? Bisa silakan cek video tentang penjelasan bagaimana cara memilih perangkat WiFi. Memang terlihat sangat sepele karena di mata kita perangkat WiFi itu sangat praktis. Tinggal hidupin, setting, ada sinyal, ya udah bisa internetan. Tapi sebenarnya tidak sesimpel itu. Sejatinya jaringan WiFi atau jaringan tanpa kabel ini justru lebih ribet dibandingkan dengan jaringan kabel. Karena rentan sekali dengan gangguan atau interferensi dari sinyal lain yang berasal dari luar, yang akan mempengaruhi performa dari sambungan WiFi kita. Walaupun WiFi terlihat praktis, tapi sebenarnya jaringan WiFi ini justru sangat-sangat merepotkan. Biasanya akan timbul masalah ketika ada banyak perangkat WiFi di sekitar jaringan WiFi yang kita buat, yang mengakibatkan jaringan WiFi kita menjadi tidak stabil. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya men-setting perangkat WiFi kita supaya berjalan optimal. Tujuannya agar jaringan kita tentu saja stabil dan lancar walaupun ada banyak perangkat di sekitar kita. Bagaimana cara men-settingnya? Langsung saja kita bahas. Nah, agar kita bisa men-setting WiFi dengan hasil yang bagus, maka kita perlu tools atau alat untuk membantu kita melihat sinyal yang ada di sekitar WiFi yang akan kita pasang tentunya. Tool yang kita butuhkan adalah aplikasi WiFi Analyzer yang kita bisa download di Google Play Store. Ya, kita akan menggunakan HP kita sebagai alat untuk mendeteksi dan melihat sinyal WiFi yang ada di sekitar kita sebelum kita menentukan channel dan frekuensi yang akan kita pakai nantinya. Untuk rekomendasi toolnya, biasanya saya menggunakan tool WiFi-Man dari Ubiquiti Network, dalam hal ini adalah UniFi. Saya sudah menggunakan tool ini sudah cukup lama dari awal dikeluarkan dan hasilnya sangat luar biasa, sangat membantu saya ketika men-setting perangkat WiFi baru di klien saya. Oke, kita langsung praktekkan saja ya, supaya Anda ada gambaran ketika berada di lapangan untuk men-setting alat WiFi baru. Yang pertama, pastikan kita sudah mendownload aplikasi WiFi Analyzer. Saya di sini akan menggunakan WiFi-Man. Saya buka dulu aplikasinya. Tampilannya seperti ini. Kita tidak akan menggunakan speed test untuk mengetes speed. Kita hanya perlu melihat sinyal WiFi yang sudah ada di sekitar kita atau di sekitar tempat kita akan memasang perangkat WiFi baru. Tujuannya supaya kita bisa memilih channel yang masih kosong tentunya supaya tidak terjadi interferensi. Jadi istilah interferensi adalah peristiwa ketika perangkat yang kita setting itu mendengar sinyal dari WiFi lain. Saya analogikan dengan cerita yang sangat sederhana. Semisal kita berada di ruang yang sepi, nggak ada orang yang ngomong. Kita ngobrol dengan teman kita dari jarak mungkin sekitar 50 meter. Tanpa berteriak, kita bisa mendengarnya dengan jelas. Karena apa? Karena tidak ada interferensi atau gangguan dari suara-suara di sekitar kita. Nah, berbeda cerita ketika kita berada di sebuah ruangan atau tempat yang ada banyak suara-suara lain, kemudian kita ngobrol dari jarak sekitar 30 meter untuk pengujian ya, kita tentu akan sulit sekali mendengar suara dari kawan kita yang sedang ngomong. Begitu juga kawan kita tidak akan bisa mendengar suara kita dengan jelas karena dia juga mendengar hal-hal yang lain. Itu sama seperti kejadian interferensi yang terjadi di perangkat WiFi kita. Kita ambil contoh kasus, ketika kita mengeset akses point kita di channel 1, maka dengan bahasa yang sangat sederhana, kita menyuruh perangkat kita untuk mendengar dan ngomong atau mancarin sinyal di frekuensi antara 2402 sampai 2422 MHz, yaitu di channel 1. Jadi di luar channel itu, perangkat kita itu tidak akan mendengar suara lain. Walaupun di sini terlihat ada di channel 6, itu tidak akan mempengaruhi atau mengganggu di channel 1. Tapi apa yang terjadi? Jika ada sinyal, contohnya di channel 3, maka akan menumpuk atau menimpa channel 1. Ini contohnya. Jadi di sini ada satu perangkat yang diset di channel 1 dengan SSID ini, FH sekian-sekian. Kemudian ada perangkat lain di channel 6 dengan bandwidth berapa ini, ada banyak sekali, 80 MHz, itu menabrak channel 1.
di sini ini. Dengan SSID D-Link ini. Maka si SSID D-Link ini akan mengganggu channel yang channel 1 tadi ini karena si D-Link ini menggunakan frekuensi yang sama dengan si perangkat yang berada di channel 1. Jadi channel 1 ini akan bisa mendengar suara atau sinyal dari perangkat dengan SSID D-Link ini. Jadi ini yang disebut dengan interferensi. Makin banyak sinyal yang tumpang tindih di sini akan makin buruk kualitas koneksi WiFi kita. Contohnya ini, di sini, yang kuning ini. Dia sudah terinterferensi oleh dua perangkat. Yang warna ini, kemudian yang ini juga, kemudian yang ini juga. Ada 3 perangkat malahan. Ini pasti akan sangat-sangat parah sekali. Ketika interferensi ini terjadi, maka tentu koneksi akan putus-putus, bandwidth-nya akan sangat kecil, koneksinya itu sangat-sangat lemot. Walaupun sinyal yang kita dapat itu full 100%. Hal ini terjadi karena perangkat access point kita dan perangkat kita itu susah untuk mendengar satu sama lain. Jadi dalam mentransmisikan data atau ngobrol itu kayak tadi, itu akan sangat sulit sehingga akan banyak packet loss yang menyebabkan koneksi kita menjadi lambat, tersendat, dan putus-putus. Nah, bagaimana cara mengatasi hal ini supaya tidak terjadi? Nah, caranya adalah kita harus paham tentang bandwidth dan frekuensi. Jadi bandwidth di sini yang saya bahas adalah bukan bandwidth kecepatan internet, tapi lebar pita frekuensi. Jadi contoh kasusnya nih, ini ada ilustrasi adalah penggunaan frekuensi di 2,4 GHz. Di sini terbagi menjadi 13 sampai 14 channel. Nah, setiap channel itu lebarnya itu sekitar 5 MHz. Kita ambil contoh ya, kita set perangkat kita di channel 1, 2412 dengan channel width adalah 20 MHz. Nah, jadi di perangkat yang kita setting biasanya itu ada pilihan channel width seperti ini. Channel width ada 20, 40, dan biasanya 80. Nah, ini yang menentukan konsumsi dari lebar pita frekuensi yang akan kita pakai di perangkat WiFi kita. Jadi semakin lebar frekuensinya, maka dia akan bisa mendengar dari frekuensi, umpamanya frekuensi A sampai frekuensi B itu lebih lebar. Nah, kita kembali ke channel ini. Jadi ketika kita mengeset perangkat kita di channel 1, contohnya di frekuensi 2412 MHz, maka yang dipakai frekuensinya itu bukan 2412 saja, melainkan 2412 ini adalah frekuensi tengahnya dari spektrum frekuensi yang kita pakai. Contohnya tadi adalah kita menggunakan channel width 20 MHz. Jadi frekuensi tengahnya adalah 2412, kemudian ke kanan itu ke sini. Ini 10 MHz. Kemudian ke kiri sini ini juga 10 MHz. Jadi total lebar frekuensi yang dipakai adalah 20 MHz dari total alokasi untuk frekuensi 2,4 GHz ini, yaitu dari 2,4 sampai 2,5. Jadi ini sudah terpakai. Contohnya kita akan mengeset ke frekuensi 2412 atau channel 1. Jadi yang terpakai adalah di sini. Nah, saya ulas lagi. Jadi ketika kita set di channel 2412 atau channel 1 dengan channel width 20 MHz, maka frekuensi yang terpakai adalah dari 2400 ini ke 24 sekian-sekian, 2422. Dan seterusnya untuk channel-channel yang lain. Seumpamanya kita menggunakan di frekuensi di channel 2 di sini juga nanti akan kepotong dari sini sampai sini, kemudian sampai sini juga, dan seterusnya. Nah, untuk apa saya jelaskan masalah teknis ini? Nah, saya harap Anda bisa mengetahui cara kerja dari perangkat yang akan Anda setting. Tujuannya agar Anda lebih mengerti cara kerjanya dan Anda bisa menyesuaikan settingannya yang sesuai dengan setiap medan yang Anda tangani. Mungkin penjelasan ini tidak akan berguna jika kita itu hanya mengeset perangkat WiFi di rumah kita. Dengan catatan, di rumah kita itu tidak ada perangkat WiFi lain atau kita ngeset perangkat WiFi di tempat-tempat yang tidak ada tetangganya atau di hutan atau mungkin di villa, itu tidak akan jadi masalah. Kita setting auto pun tidak akan berpengaruh apa-apa, performanya tidak akan turun. Tapi berbeda halnya ketika kita
setting WiFi di tempat yang padat penduduk, di mana di tetangga sebelah, kiri dan kanan itu sudah punya perangkat WiFi. Tentu kita harus mengetahui dasar ilmu ini supaya kita bisa men-setting perangkat WiFi kita untuk terhindar dari interferensi tadi, supaya perangkat kita itu berjalan dengan optimal dan maksimal, supaya WiFi kita menjadi lancar dan stabil. Nah, dalam skenario ini, dalam hal ini, jika kita ingin men-setting WiFi kita dengan frekuensi 2,4 GHz supaya tidak saling tumpang tindih, maka dianjurkan kita menggunakan pilihan channel, yaitu channel 1, 6, dan 11 seperti yang terlihat di gambar ini, di mana di channel 1, 6, dan 11 itu tidak ada overlapping atau tumpang tindih, sehingga kita terbebas dari interferensi. Ini adalah contoh, ada 3 perangkat WiFi yang saling berdekatan yang saya pasang, di mana ketika perangkat tersebut saya atur untuk menggunakan frekuensi 2,4 GHz dengan channel 1, 6, dan 11 dan lebar atau channel width-nya adalah 20 MHz. Jadi di sini tidak ada overlapping atau interferensi sama sekali. Bisa terlihat di gambar ini, di mana semuanya tertata rapi dan tidak ada yang menimpa atau saling tumpang tindih. Memang tidak ada dunia yang ideal seperti ini, di mana tidak ada tetangga atau interferensi lain dari perangkat lain. Tapi setidaknya, janganlah kita memperkeruh keadaan dengan cara men-setting perangkat kita untuk saling interferensi satu sama lain, iya kan? Jadi, fokus ke perangkat yang bisa kita kontrol sebisa mungkin, tidak saling interferensi dengan perangkat kita sendiri. Jadi, cara settingnya seperti tadi ini, gunakan channel 1, 6, dan 11. Nah, pemilihan channel 1, 6, dan 11 ini akan sangat bermanfaat ketika kita memasang banyak alat, contohnya seperti ini, di mana antar alat sangat berdekatan, dan jika kita tidak mengindahkan pemilihan channel tadi, maka ini akan terjadi interferensi yang sangat luar biasa. Apalagi kalau kita menggunakan pemilihan channel auto, terus frekuensinya itu menggunakan channel width lebih dari 20 MHz, pasti akan kacau balau. Jadi kalau kita menggunakan perangkat lebih dari 1, selalu gunakan channel width 20 MHz, itu kuncinya, jangan gunakan lebih dari itu. Tapi kalau kita memasang hanya satu alat, kemudian di tetangga kita juga tidak ada yang pakai WiFi, kemudian di sekitar kita memang kosong melompong, tidak ada sinyal WiFi sama sekali setelah kita scan menggunakan aplikasi WiFi Man, maka kita boleh menggunakan channel lebih dari 20 MHz, bisa pakai 40 atau 80, tujuannya supaya bandwidth-nya atau throughput-nya lebih besar, itu nggak masalah. Tapi jangan gunakan channel width lebih dari 20 MHz untuk situasi yang sudah crowded atau sudah banyak perangkat yang terpasang di sekitar kita, itu akan memperburuk keadaan. Jadi gunakan channel width frekuensi 20 MHz. Jadi ini adalah contoh kasusnya, ketika kita punya banyak perangkat, maka kita harus atur supaya antar perangkat itu seminimal mungkin bisa mendengar perangkat lain. Contohnya di sini. Yang warna pink adalah channel 11, hijau adalah channel 1, biru adalah channel 6. Nah, kita ambil contoh di sini, yang perangkat yang ada di tengah-tengah. Contohnya perangkat A menggunakan channel 6. Kemudian di samping-sampingnya ini ada perangkat ini, dan ini. Walaupun ini saling berdekatan, tetapi perangkat A ini hanya mendengar di channel 6. Jadi di sini sangat aman nih, karena yang di sekitarnya itu ada channel 11, channel 1, dan tidak ada channel yang lain atau channel 6. Jadi ini bebas dari interferensi. Nah, jika kita salah dalam menentukan channel ini, contohnya di sini channel 1, sini channel 2, sini channel 3, tentu di sini akan interferensi. Walaupun dulu di pemahaman kita sebelum memahami cara kerja frekuensi ini, saya kira juga kalau frekuensinya saya pakai channel 1, ya udah cuma pakai channel 1, bisa dijejer sampingnya channel 2, 3 sampai ada 13. Ternyata enggak. Ternyata cara kerjanya seperti ini tadi yang sudah saya jelaskan, dimana kalau kita set di channel 1, itu adalah channel 1 hanya berfungsi sebagai center frekuensi atau frekuensi tengah. Kalau kita pakai channel width-nya 20 MHz, maka dia akan menggunakan 10 MHz ke kanan dan 10 MHz ke kiri. Jadi totalnya adalah 20 MHz di sini. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana pemilihan channel untuk frekuensi 5 GHz?
Nah, enaknya ketika kita menggunakan channel 5 GHz itu kita tidak usah pusing dengan aturan seperti ini. Karena di channel 5 GHz itu sudah disetting channelnya tidak overlapping. Jadi cukup pilih channel yang berbeda saja. Umpamanya perangkat A ada di channel 1, maka perangkat B di channel 2 dan seterusnya. Walaupun penamaan channel di frekuensi 5 GHz itu agak unik karena channelnya adalah ratusan, bukan 1, 2, 3 sampai 11 seperti ini. Nah, ini adalah contoh perangkat yang menggunakan dual channel. Ini adalah perangkat UniFi kelas enterprise atau kelas operator. Bisa juga disebut kelas industri yang menggunakan dual channel, di mana di sini menggunakan frekuensi 2 GHz dan 5 GHz. Di sini bisa dilihat untuk channel 2,4 GHz ini bisa overlapping. Jadi contohnya di sini ketika kita pilih channel 1, 6 dan 11 itu bisa 3 channel atau channel 2, 7 dan 12. Tapi ini tidak direkomendasikan karena bisa terjadi kasus ada beberapa perangkat yang tidak bisa connect karena kita men-settingnya secara tidak standar. Kemudian untuk pembagian frekuensi di 5 GHz itu sudah sangat enak sekali. Contohnya seperti ini. Ini ada di channel 36, 40, 44 dan seterusnya. Atau di channel ini 149, 153, 157, dan 161. Jadi di sini tidak ada overlapping seperti di channel 2,4 seperti ini. Jadi ini bisa overlapping atau saling tumpang tindih antar channel. Ya, hanya dengan cara sesimpel itu tadi, kita sudah bisa mengimprove atau meningkatkan performa jaringan WiFi kita supaya internet lebih lancar dan stabil. Walaupun ada banyak perangkat WiFi di sekitar kita. Kita hanya perlu menentukan, yaitu dengan menentukan channel width yang akan kita pakai. Dalam hal ini pastikan gunakan 20 GHz untuk berbagai macam situasi dan hanya gunakan channel width lebih dari 20 MHz ketika kita benar-benar mengetahui di sekitar kita itu tidak ada channel WiFi atau perangkat WiFi lain yang bisa menginterferensi perangkat kita. Lalu gunakan juga pemilihan channel di 1, 6, dan 11 ketika kita memasang lebih dari satu perangkat WiFi kita supaya tidak terjadi interferensi antar perangkat yang kita pasang. Lalu gimana untuk powernya? Nah, untuk pemilihan powernya kita bisa set maksimal itu tidak apa-apa dan tidak akan jadi masalah. Nah, pertanyaannya adalah gimana jika di sekitar kita tuh sudah sangat ruwet sekali? Jika memang sudah demikian, kemudian perangkat yang kita setting juga hanya satu, maka kita bisa mengabaikan aturan pemilihan channel 1, 6, dan 11. Jadi pilihlah channel yang frekuensi untuk potensi interferensinya itu rendah. Bagaimana caranya? Ya pilih saja atau tempatkan saja channel di berapapun, bebas dari 1 sampai 13 atau 1 sampai 12 itu di channel yang ketika kita scan menggunakan WiFi itu channelnya itu paling kecil atau sinyalnya paling kecil. Kita taruh di situ. Kemudian untuk pemilihan channel width-nya tetap gunakan channel width 20 MHz untuk mengurangi interferensi. Oke, itu saja. Semoga pengalaman saya ini bermanfaat untuk Anda dan bisa mengimprove atau meningkatkan kualitas jaringan WiFi yang Anda buat. Cukup sekian video dari saya dan terima kasih. Bye-bye.